Sebenarnya tablet ini B aja, tapi kalau harganya cuma 2 jutaan kecil, ini jadi lumayan menarik sih. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Redmi masukin satu lagi tablet baru ke Indonesia. Ini tablet entry level, compact, harganya miring. Catat, ini namanya Redmi Pad 2 9,7. Jangan sampai ketukar-tukar karena sebelumnya juga udah ada SKU produk yang pakai nama mirip. Ada Redmi Pad 2 sama Redmi Pad 2 Pro yang itu lebih gede dan harganya juga lebih mahal. Balik ke Redmi Pad 2 9,7, di dalam boxnya ini udah dikasih batok charger dan kabel USB A to C. Jadi PR-nya tinggal beli casing sama anti gores buat layarnya aja. Nah, ini harga retailnya 2399 juta. Dapat build quality yang solid, cuttingan dan sudut-sudutnya rapi, ditambah lagi udah pakai aluminium ya. Opsi warnanya dia ada dua, semuanya netral, ada grey sama silver. Desain backdoornya dia simple, paling cuma tulisan AI Smart Camera aja nih yang menurut gue ini nggak perlu, kasarnya terlalu maksa ya. Tapi overall ini berasa clean, pas dipegang backdoornya agak licin, jadi gue suggest langsung cari casingnya lah. Gue cek di e-commerce udah ada yang jual ini nggak sampai 100.000. Size satu dimensinya ini juga compact banget ya, dengan layar 9,7 inci. Asli tablet ini bakal enak banget kalau mau dipakai buat anak belajar. Handlingnya nyaman, tebelnya cuma 7,4 mm, bobotnya 406 gram. Kalau mau dipakai satu tangan ini juga masih oke. Nggak cuma backdoornya yang metal, tapi framenya juga karena dia jadi satu. Desainnya flat dengan lekungan di setiap sudutnya. Body tour, sisi kiri polos, sisi kanan ada slot micro SD up to 2 tera, ada tombol volume dan satu mikrofon. Sisi atas ada grill speaker dan tombol power. Di bawah ada 3,5 mm headphone jack, ada port charger Type-C sama satu grill speaker lagi. Sekarang kita lihat ke depan. Menurut gua Xiaomi udah buat pilihan tepat. Kenapa? Layar 9,7 inci ini adalah size yang pas. Tapi jadi berasa lega karena rasio yang dipakai itu 16:10 bukan 16:9. Pakai panel IPS tentunya nggak mungkin AMOLED juga ya. Resolusinya tinggi nyampe 2K, refresh rate 120 Hz, peak brightness-nya standar 600 nits dan sudah tersertifikasi itu Friendly Low Blue Light sama flicker free. Mungkin bezelnya aja sih yang kurang seksi, tapi kita nggak bisa dapetin semua hal yang kita mau untuk sebuah tablet dengan harga 2 jutaan kecil, dan karena target marketnya ini adalah anak sekolah, gua rasa mereka nggak akan protes soal ini. Kualitas tampilan layarnya ada di atas tab-tab entry level pada umumnya. Buat YouTubean itu mentok Full HD, dia juga nggak support HDR. Tapi di Netflix sertifikasinya udah Widevine L1, jadi masih lumayan enak lah buat dipakai streaming, nggak burik resolusinya. Speakernya udah stereo, suara yang dihasilin juga cukup lantang, di volume maksimal pun dia masih bulat nggak pecah. Soundstage dan separasinya lumayan terasa, tapi tingkat detailnya B aja. Saya dapat info dari bagian administrasi kalau BPJS-nya Pak Hashim nggak aktif ya. Kalau kalian ngira gadget entry level itu selalu pakai MediaTek, nah yang ini enggak, dia pakai Snapdragon 6S 4G Gen 2. Yang gue curiganya ini adalah rebranding dari Snapdragon 685 karena fabrikasinya masih sama 6 nanometer. GPU-nya juga Adreno 610 dan sayangnya dia nggak dikasih jaringan 4G. RAM-nya juga relatif ngepas di 4GB LPDDR4X dengan dua pilihan storage, ada 64 sama 128GB, tipenya UFS 2.2, dan ini bisa diekspand sampai 2TB via microSD. Yang kepo skor benchmarknya, let's go. Di Antutu benchmark 1112 dapat overall skor 463 ribuan dengan CPU skor 186 ribuan dan GPU skornya cukup rendah ya, 29 ribuan aja. Selama ngetes suhunya stabil 35 derajat Celcius, baterainya berkurang 4%. Kemudian di Geekbench 6 dapat 491 buat single core dan 1378 multi core. Untuk GPU benchmarknya pakai API OpenCL, skornya cuma 383, dan di API Vulkan ini cuma dapat 50 poin karena ada satu tes yang gagal. Jadi memang GPU-nya udah cukup kewalahan buat handle grafis zaman now. Tapi buat kestabilan udah pasti superior ya. Di 3D Mark Wildlife Stress Test dia solid 99%. Selama pengetesan suhunya naik sebanyak 2 derajat Celcius dengan baterai cuma berkurang 3% aja. Buat main Mobile Legends gua set map quality ultra, efek quality high, frame rate high dengan resolusi HD. Awalnya gua skeptis tapi surprisingly selama main terasa smooth. Beneran nggak ketemu tuh namanya lag ataupun frame ngedrop yang ngeganggu.
Baterainya nih ada di 7600 mAh. Untuk pemakaian sehari-hari non gaming biasanya baru ngecas 2 hari sekali. Nah, untuk ngecasnya bisa 18 watt, tapi sayangnya batok charger yang dikasih itu cuma 15 watt. Nanggung ya, kenapa nggak 18 watt sekalian? Pakai spek chipset 3 tahun lalu, RAM-nya juga cuma 4 GB, tapi ngejalanin HyperOS 3.0 dengan basis Android 16. Bakal keberatan nggak nih? Nah, untuk animasinya pas scroll-scroll itu kadang terasa ada delay tipis. Untuk buka aplikasi atau sekedar buka menu setting atau kontrol panel pun masih kayak berasa delay sedikit ya. Tapi untuk pemakaian daily use sebenarnya ini udah cukup pakai banget ya, buat chatting atau scroll-scroll medsos juga aman. Yang penting jangan kebanyakan buka apps barengan buat multitasking, dan kalau browsing itu juga jangan kebanyakan buka tab. Bloatware-nya sedikit dan bisa kita langsung uninstall. Untuk beberapa aplikasi bawaan Xiaomi-nya so far gue belum nemu yang ada iklannya ya, tapi gue pribadi nggak yakin kedepannya bakal selalu bebas iklan seperti ini atau enggak. BTW gue juga sering bahas lock style di HyperOS 3 ya, yang jadi poin estetik. Pilihannya banyak dan bisa di custom juga. Untuk biometric unlock-nya dia cuma ada face unlock yang masih 2D, praktis ini kurang aman, bahkan kita dikasih peringatan security risk pas lagi daftarin muka kita. Dan perlu dicatat tablet ini juga nggak punya NFC sama infrared blaster. Kalau kameranya di belakang ada lensa 8 megapiksel f2.0 dan kamera depannya dia pakai lensa 5 megapiksel f2.2. Keduanya bisa rekam video up to Full HD di 30 fps. Kesimpulannya, apakah tablet Redmi Pad 2 9,7 inci ini rekomen? Ya mungkin ini bisa jadi best deal buat harga 2 jutaan kecil. Kita bisa dapetin tablet yang bodinya ini solid, size-nya juga compact buat anak sekolah. Paling deal breakernya itu kapasitas RAM-nya yang cuma 4 GB, ini rasanya pas-pasan ya buat zaman now.